warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh saya, Ratna Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SDN Tinggiran 21 Kabupaten Barito Kuala. Dengan bimbingan Ibu Endah Jiwandani dan Ibu Saudah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang dimulai pada tanggal 28 November sampai 17 Desember 2022. Dimulai dari alur Merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.2 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Modul ini merupakan modul terakhir pada paket modul 2. Sistem pembelajarannya masih sama secara sinkronus dan asinkronus melalui LMS dengan alur belajar merdeka. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model refleksi 5R. 5R terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 1. Reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. 2. Responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. 3. Relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, atau informasi lain yang dimiliki. 4. Reasoning, menganalisis dengan detail penyebab peristiwa tersebut terjadi. 5. Reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi peristiwa yang serupa di masa yang akan mendatang. Tahap yang pertama adalah reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Pendidikan calon guru penggerak sudah memasuki modul terakhir pada paket modul 2 yaitu modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Berikut ini beberapa kegiatan yang saya lakukan selama 2 minggu baik secara sinkronus maupun asinkronus pada alur Merdeka yang ada di LMS. Pada tanggal 28 November 2022 dimulai dengan alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan ketika calon guru penggerak disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pada tanggal 30 November 2022, dengan bimbingan Ibu Saudah selaku pengajar praktek melakukan pendampingan kedua di SDN Tinggiran 21 tempat saya mengajar dengan menyampaikan materi visi dan prakarsa perubahan. Kegiatan ini melibatkan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat guna mendiskusikan tentang prakarsa perubahan dengan pembuatan visi sekolah melalui tahapan Bagja. Pada tanggal 1 Desember 2022, kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Pada alur ini, secara asinkronus calon guru penggerak mempelajari materi-materi yang sudah disajikan dalam LMS mengenai konsep, paradigma, prinsip, kompetensi inti, alur coaching, serta supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Selain itu, pada alur ini, calon guru penggerak juga berdiskusi mandiri dengan memberikan pernyataan mengenai coaching supervisi akademik. Pada tanggal 2 dan 5 Desember 2022, kami melaksanakan kegiatan di ruang kolaborasi bersama Ibu Endah Jiwandani sebagai fasilitator yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan selama kami melaksanakan program calon guru penggerak ini, dan bersama-sama teman calon guru penggerak yang lainnya yang selalu menginspirasi saya. Pada alur ini dilaksanakan selama 2 sesi untuk mempraktikkan coaching dengan alur Tirta secara berpasangan. Pada sesi pertama, kami terlebih dahulu latihan dengan rekan yang menjadi pasangan coaching. Kami bergantian menjadi coach dan coachee. Pada sesi kedua di hari berikutnya, kami mempraktikkan coaching dengan alur Tirta, yang mana kegiatan ini direkam oleh setiap kelompok yang hasil rekamannya diupload di LMS untuk memenuhi tugas di ruang unggah kolaborasi. Pada tanggal 3 Desember 2022, pada hari Sabtu, kami melaksanakan lokakarya kedua yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Marabahan bersama rekan-rekan calon guru penggerak dan
pengajar praktek satu kabupaten. Pada acara tersebut, berbagai kegiatan kami laksanakan dengan mereview kegiatan pada modul sebelumnya dengan berdiskusi kelompok. Keseruan hadir saat kami melakukan diskusi kelompok yang biasa kami lakukan dengan virtual, sekarang dengan tatap muka. Pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini, kami kembali melakukan praktek coaching berpasangan dengan 3 calon guru penggerak yang dalam prakteknya akan berperan sebagai coach, coachee, dan pengamat secara bergantian. Kemudian tugas berupa link rekaman diupload di LMS. Kemudian pada alur elaborasi pemahaman dilakukan secara sinkronus bersama instruktur luar biasa, fasilitator, rekan calon guru penggerak, beserta pengajar praktek yang hebat. Pada alur ini, kami diberikan penguatan terhadap materi tentang coaching untuk supervisi akademik yang disampaikan oleh instruktur. Pada kesempatan ini, banyak sekali tambahan pengetahuan saya mengenai peran sebagai coach untuk supervisi akademik. Pada tanggal 9 Desember 2022, berikutnya di alur koneksi antar materi. Pada alur ini, kami membuat refleksi pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari dengan membuat kaitan antar modul yang ada pada paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada alur terakhir, yaitu aksi nyata, pada alur ini kami berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah untuk mempraktekkan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Calon guru penggerak bertindak sebagai supervisor dengan tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pada tanggal 25 Oktober 2022, sebagai penutup modul 2, kami melaksanakan post-test yang kami kerjakan di sistem LMS. Tahapan yang kedua adalah responding. Pembelajaran modul 2.3 dimulai dengan melakukan refleksi dari mengenali refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan di sekolah dengan kepala sekolah maupun pengawas. Selanjutnya, kami mempelajari materi tentang coaching untuk supervisi akademik yang diawali dengan materi tentang konsep coaching, paradigma prinsip, alur coaching, serta kompetensi inti pada coaching, dan diakhiri dengan materi supervisi akademik berbasis paradigma berpikir coaching. Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa slide untuk menambahkan wawasan tentang apa itu coaching. Melalui kegiatan tersebut, saya mulai memahami proses coaching yang sesungguhnya melalui alur Tirta. Coaching ini berawal dari analisa, observasi, dan eksplorasi teknik yang akan digunakan, lalu memberikan waktu dan situasi yang leluasa dengan membangun kemitraan kepada coachee untuk mengenal dan mengetahui tujuan coaching. Saya menyadari bahwa sebagai calon guru penggerak, saya harus mempersiapkan diri untuk menguasai keterampilan coaching yang akan membantu dalam proses kolaborasi bersama rekan sejawat dan murid di sekolah maupun komunitas praktisi. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam memahami serta membantu menyelesaikan masalah seseorang coachee dengan cara mengarahkan coachee untuk menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Sebagai wujud implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching ini dalam supervisi akademik maupun menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid dan rekan sejawat. Tahap yang ketiga adalah relating. Materi dan penugasan yang disajikan di alur merdeka yang ada di modul 2.3 sangat membantu saya dalam memahami materi tentang coaching. Saya mulai memahami bahwa sebagai seorang coach harus memiliki kompetensi serta keterampilan dalam memahami coach, mulai dari hadir secara penuh untuk menjalin kemitraan, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang dialami oleh coachee, serta mampu menuntun coachee untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi.
Pada saat proses coaching, coach menyimak coach yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan coach serta ikut memberi pemahaman kepada coach tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coach sendiri. Pada modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting sekali untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam menciptakan kolaborasi yang baik. Tahap yang keempat adalah reasoning. Sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun coach membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan coach dan memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coach dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang jelas, tepat, dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Coach juga harus mampu mendorong coach untuk memilih orang yang dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coach untuk bertanggung jawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankannya sesuai rencana capaian serta spesifik sesuai dengan jadwal yang sudah dibuatnya. Coach juga harus dapat meyakinkan coach bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga coach dapat berbagi kisah atau masalah yang dihadapinya. Coach juga harus menjadi pendengar yang aktif untuk merasakan apa yang coach rasakan dengan rasa saling menghargai dan menghormati. Seorang coach berperan sebagai mitra bagi seseorang yang memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang strategis. Seorang coach juga harus percaya bahwa setiap orang memiliki jawaban atas setiap permasalahan yang dimiliki, tetapi mereka membutuhkan bantuan untuk menggali jawaban-jawaban tersebut. Tahapan yang terakhir adalah reconstructing. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan coaching dengan model Tirta. Peran kita sebagai coach bisa mendampingi siswa dan rekan sejawat dalam mengeksplorasi dirinya dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching dengan menggunakan model Tirta, seorang coach akan merasa lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada pada dalam dirinya. Dokumentasi berupa foto-foto kegiatan selama 2 minggu dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang berupa kegiatan ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, pendampingan, dan lokakarya kedua. Demikian pemaparan refleksi demi mingguan saya pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, memimpin perubahan, memajukan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.